Saking stresnya? Yang stresnya aku kena mental pikiran. Utang kamu tuh berapa? Sisanya 600-an. Apa yang terjadi, Kim Haut? Langsung apa yang terjadi, guys? Orang tanya dulu apa kabar, Kamu datang gitu loh kok. Nggak, aku mau langsung to the point karena kamu menghilang. Terus aku dengar berita heboh, ya kan? Terus tapi kamu mau datang ke sini, terus mau ngobrol. Mungkin juga orang juga berhak lah ya mendapat penjelasan apa yang terjadi gitu. Gitu. Eksklusif kan berarti. Berat badan turun berapa ya ngomong-ngomong? 7 kilo. Serius? 7 kilo? Serius 7 kilo. Tadi aku 67, 68. Sekarang 59. program diet apa Kim Haut ikutnya? Lagi utang saya dikejar masa sama netizen, dikejar. Itu langsung kayak diet, makasih. Akhirnya tubuh aku jadi bagus. Tapi kan kamu apa boleh dibilang sosok yang kontroversial, setuju ya? Iya dong. Terus Iya dong. biasa menghadapi kritikan dan masukan dari netizen kan? Tapi kenapa sekarang ambil 7 kilo? Karena pas awal-awal ya nggak munafik lah, karena mental nih. Aku kan karena mental gini, keluar jalan kayak gue berpakaian tapi telanjang, ibaratnya kayak gitu. Kamu lebih terpengaruh tuh dari orang-orang yang nagih utang-utang ke kamu? Enggak, mentalnya justru dari netizen, dari masyarakat. penilaian masyarakat ya. Penilaian masyarakat dan wartawan nih ngejar-ngejar, maksudnya kayak gue kalau gue kasih klarifikasi ntar makin naik gitu kan, ibaratnya maksudnya kayak kalau kedua belah pihak ini membicarakan pasti makin naik dong. Aku gak mau lah, jadi aku menutup diri itu, kayak diem aja deh gue. Terus aku ceritanya semedi lah nih, semedi udah menurut gue itu udah entah di gua mana ya ceritanya. Begitu keluar mau beli minum, mau beli rokok apa, orang tahu itu kan kan gitu nek, kayak gue keluar rumah orang tahu. Jadi kayak gue gimana nih? Ini buat netizen yang ini nonton ya, yang mungkin tahu kasusnya, mungkin yang nggak tahu gitu. Kim Haut tuh tahu lah, se-Indonesia. Iya, se-Indonesia sih. Ini juga tahu di kasus ini. Total hutang kamu tuh berapa? Kemarin udah aku rekap semua itu sisanya 600-an. Sisa 600 jutaan. Sisanya ya, kurang lebihnya segitulah. Itu buat apa aja sih, Kim? Buat gaya hedon, makanya kayak memaksakan diri kan dulunya. Kalau sekarang Eko udah berdamai nih, jadi udah nggak takut lagi. Oke. Udah berdamai. Jadi kamu punya utang banyak untuk membiayai gaya hidup kamu yang luar biasa mewah, ya kan? Ya. Nah kan alasan dong, kan orang bingung kan, loh kok Kim ngutang duit sama gue, lu bukannya selebgram terkenal yang artis yang banyak job dan banyak endorsan gitu. Jadi sebenarnya itu kamu alasannya pakai alasan apa gitu ngutangnya? Enggak kok, jadi utangnya tuh bukan utang yang gue pinjam duit dong 5 juta. Ini awal-awalnya banget ya, kayak awal-awalnya banget tuh bukan gue pinjam duit dong 5 juta ini. Enggak yang kayak gitu. Enggak yang kayak gitu. Misalnya contoh nih, kayak ini kan kok punya brand Thalassa. Gue endorse lu berapa gitu misalnya dong, sesuai rate dong. Udah sesuai rate, misalnya 30 juta nih 1 bulan postingan misalnya gitu kan. Ya udah beb, jadi 50 aja deh 2 bulan. Jadi aku yang rapel gitu, tapi ternyata udah dealing, terus tiba-tiba di tengah jalan kayak di bulan pertama nih beb sebulan aja deh, karena kita nggak ada kontrak, kayak oh ya udah gitu. Terus yang gede banget itu sebenarnya yang sama ya, kita kerjasama tadinya, awalnya kerjasama buat kayak YouTube aku yang pertama itu kan, buat YouTube yang itu kerjasama. Terus itu kayak invest alat-alat kamera dan lain-lain semua segala macam, tapi karena salah satu YouTube channel melarikan diri dan entah gimana gue nggak bisa gaji karyawan segala macam, akhirnya YouTube jadi nggak jalan, mangkrak, dan alhasil gue harus mengembalikan uang-uang yang sudah beli alat-alat kamera ini gitu. Jadi ada orang beliin kamu alat-alat, investin alat-alat. YouTubeku lebih maju. Terus dengan harapan nanti kita share profit tuh kok, ada MOU-nya. Terus di tengah jalan kamu kehabisan uang, karyawan kamu nggak bisa. Bukan di tengah jalan kehabisan uang, memang. Jadi pada saat lagi itu memang udah huru hara di channel YouTube sebelum itu udah huru hara, cuman kan gue statusnya host baru di situ, jadi gue nggak tahu lah apa yang terjadi, dan baru tahu yang terjadi itu apa setelah detik-detik kehancuran channel itu. Oke. Nah, terus ngutangnya gimana? Bukan ngutang, itu dia kayak invest, kayak nih Kim, ya udah nih aku biar aku maju YouTube aku, maksudnya tujuan
itu baik banget, maksudnya biar YouTube gue maju besar, apalagi pas itu gue lagi viral-viralnya kan. Jadi apa yang harus bisa aku lakukan Ki biar kamu makin besar namanya. Dokter Farah ngomong kayak gitu kok. Akhirnya gue bilang ya udah dok, kalau memang mau kayak gitu gedein YouTube aku aja. YouTube aku juga subscriber udah banyak, cuman kan selama ini gue kayak alat tuh nyewa apa segala macam gitu kan, karena emang nggak ada alat sendiri, karena gue nggak pernah berpikir gue butuh alat-alat kayak gini yang proper. Oke, jadi kamu beli alat-alat, dibeliin alat-alat. Transfer lah 10 juta, aku beli untuk kamera, transfer 25 aku beli. Intinya aku belikan lah buat alat-alat kebutuhan syuting gitu, sampai totalnya itu 100 juta kurang lebihnya. Nah, sekarang kamu berusaha mengembalikan uangnya lagi karena usahanya YouTube-nya nggak jalan gitu. Nggak jalan akhirnya karena nggak ada timnya kan. Itu karena nggak bisa gaji timnya. Oke, itu yang paling besar berarti itu. Itu yang paling gede sih sama Dokter Farah. Ada lagi nggak yang lain-lain? Yang lainnya perintilan lah. Kalau sama Dokter Farah tuh Dokter Michael sama ya. Dokter Farah Dokter Michael tuh suami istri mereka yang punya kecantikan. Oke. Gitu, itu yang terasa banget sih. Terus yang bikin heboh kan nggak bisa gaji karyawan. Karyawan juga gede sih itu totalnya. Totalnya gede. Enggak sih, tapi sekarang sisa ya gede sih karena itu banyak orang ya, beda. Kalau Dokter Farah kan satu orang 100 juta lah ibaratnya gitu. Kalau nggak bisa gaji karyawan ini kan 5 orang ya, mata karyawan itu berapa orang sih? 5 orang deh kalau nggak salah, 5 orang dengan gaji. Ini kamu udah omongin ke mereka, tapi udah ngomong ke karyawan atau ke untuk pembayaran cicilan. Ya nanti aku udah uang aku cicil. Setelah ada lah Mbak, setelah viral-viral rame ini dan gue memutuskan kayak anjir gue udah mentok, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah nggak bisa lah. Jadi ya harus gue hadepin. Maksudnya kayak gue ngadepin. Ya udah nanti gue kerja dulu gitu. Kayak ke sisi asli juga kan kemarin. Ternyata sahabat yang paling tulis. Terus kalau ke karyawan kenapa nggak di kontak? Kontak. Mereka juga tahu gitu, maksudnya kayak mereka tuh rata-rata kalau orang yang tahu aku paham kalau aku lagi hilang berarti aku lagi hancur. Nanti I come back stronger. Gitu loh. Masih bisa ketawa ya. Ya udah mulai. Oke, kenapa makin kesel makin kesana omongannya makin ada gila. Terus udah bisa apa sekarang pelan-pelan sebagian udah mulai mau dibalikin. Iya. Iyalah balikin. Masih ada yang marah-marah nggak? Terakhir itu yang marah ya Sisi. Kalau yang terakhir banget ya marah-marah tuh Sisi Asi. Wajar sih karena itu kalau itu fatal sih, gue fatal banget. Minjem duit buat apa? Kalau itu buat gaya hidup. Kalau itu buat gaya hidup, buat kementeran. Kalau sama Sisi ya yang murni gue pinjam duit dong 5 juta pinjam. Alasannya buat apa? Memang buat liburan ke Thailand. Gue mau liburan nih gitu. Enggak, jadi gini kan tadinya kita mau konten bareng kan, mau konten kayak kita liburan. Jadi dari sebelum nggak punya uang, dari aku masih ada uang gitu, masih benar-benar uang sendiri ya, masih jauh dari sebelum kemarin kita ke Thailand sama Sisi itu, gue kayak udah pas syuting pertama kali sama Sisi itu yang sama Lee Jong bareng, gue kayak ini orang beda ya gitu, kayak misalnya kayak ketemu di luar kan, setelah itu aku udah ketemu di luar kan, kayak pas giliran bayar bil, kayak dia ngotot banget, gue juga harus bayar berapa gitu, patungan aja kata Sisi. Ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya cuma bilnya juga dikit gitu, nggak apa-apa lah sih, nggak apa-apa gitu. Itu pertama kali kamu kenal Sisi di situ? Oh, pas syuting itu. Ya, pas syuting itu. Makanya aku lihat baik banget bikin TikTokan juga, yang nonton jutaan. Kayak karena emang sengeklop itu gitu, kayak, dan posisinya kan gue masih ada uang pada saat yang pas aku baru kenal Sisi itu, masih ada masih endorse masih banyak banget kan. Belum ada masalah yang besar banget lah gitu. Ada masalah tapi nggak besar gitu. Kayak Sisi tuh kok beda ya, sampai dulu ada aku punya pacar aku tuh sahabatan juga sama Sisi ya, deket sama Sisi. Sama pacar aku tuh sampai bilang, kamu kalau model temennya kayak Sisi, kamu ngenalin aku ke semua teman kamu, aku mau nongkrong bareng, nge-vibing, nge-chill bareng mau. Masalahnya teman kamu tuh nggak ada yang bener. Pacar aku selalu bilang, tapi gue ngebela lah, maksudnya kayak, nggak lah, teman-teman gue ya bener lah, teman-teman gue tuh baik gini-gini. Yang gue lihat yang temen lu paling bener ya cuma Sisi. Kamu kalau mau sama Sisi mau kayak gimana, jungkir balik, gue tutup mata gitu. Tapi gue yang kayak mematahkan, lu kan maksudnya baru kenal gue kan lebih duluan kenal temen gue, tapi ternyata apa, pas udah kejadian kayak gini ternyata benar gitu apa yang dibilang sama mantanku ya, memang benar ya, udah Sisi yang nggak palsu, justru yang asli banget. Aku muntah darah di Thailand Sisi yang ngurusin gitu, semua tuh Sisi yang ngurusin, dan itu masih bisa-bisanya kayak, sih gue pengen beli baju, gue pinjem dulu ya gitu. Masih bisa kepikiran, terus malamnya muntah darah gitu. Muntah darah kenapa sih? Muntah darah, nggak tahu, aku muntah darah. Muntah darah, bener-bener muntah darah banyak banget, kayak berkali-kali. Terus
Sisi tuh Pak awalnya kaget. Masa muntah nggak tahu kenapa? Aku nggak tahu lah, ada mungkin penyakit internal atau apa, aku nggak ngerti ya, karena pada saat itu di Thailand kita belum ada yang ngecek sama sekali gitu. Mau ke dokter mau apa, ya gue takut lah, jangan ke dokter dulu lah, kenapa sih, mungkin telat makan kali. Oh awalnya banget itu, jadi kita lagi mau ngonten kan sama Sisi kan ke Thailand tuh. Terus tiba-tiba pas aku lihat aku jijik banget, aku nggak sanggup kontennya, aku jijik, kayak aku nyerah. Yang makan makanan yang mentah gitu. Terus kayak gue udah seharian tuh aku sengaja nggak makan karena aku pikir pengen makan. Pas aku lihat Sisi dia makan udangnya gigit Sisi, terus kayak makan cuminya kayak nyemburin, ya aku geli jadinya. Jadi aku pusing, mual, jadi aku lemes banget sampai ke apartemen gitu, kita kayak lemes banget. Akhirnya aku telat makan, itu mulai tuh epigastriumku lambung emakku mulai kayaknya naik gitu ya, kayak aku pusing, aku bete. Berarti kamu deket banget sama Sisi dong? Memang masih deket itu, tapi kan off record, maksudnya kayak. Terus tapi kamu minjem duit mungkin iya, karena itu pas di Thailand. Jadi itu pas di Thailand. Jadi pas di Thailand itu. Terus apa yang bikin dia marah? Karena dia itu marah karena dia menagih. Nggak nagih juga sih, dia nggak pernah nagih juga. Cuman kayak aku bilang sama dia, si totalnya gue berapa nanti sampai Indonesia gue ganti ya, karena ada satu brand yang bakal bayar gue gitu. Aku Sisi juga tahu, ada aku liatin juga lah bukti brand itu memang belum bayar sama aku sampai sekarang. Brand itu belum bayar karena kemarin dia sempat masalah pemboikotan dan lain-lain lah, si brand ini ada masalah. Terus dia bilang kayak ya udah nanti tanggal segini, kan gue jadi pede dong, jadi gue bisa janji ke orang karena gue dijanjiin sih nanti sampai Indonesia total berapa nanti gue ganti. Ya oke kak, kata Sisi gitu kan, udahlah kak, gampang. Iya. Terus kayak ini brand, gue diem, dia nggak ada basa-basi, gue tagih dong. Iya kak, nanti ya tunggu finance-nya. Iya kak, nanti gini si nanti ya gini. Jadi gue juga alasan lagi sampai pada akhirnya tiba-tiba kayak kita masih baik-baik aja nih, malamnya masih nongkrong, masih kerja bareng, masih ada endorsean bareng, masih kayak kita tuh ibaratnya kayak dijual sepaket bundling, masuk kayak gimana ya bahasanya, kayak gitulah. Kayak rame gitu, masih enak. Gue pulang, aku ke rumah tidur, enggak ke rumah, itu ada urusan lagi gue di hotel, masih tidur nyenyak nih. Terus tiba-tiba pas buka handphone udah maki-maki Sisi, aku kaget banget. Itu udah kayak meledak. Aku sampai, Mbak Asih kamu kenapa, aku bilang gitu. Enggak, pokoknya ini harus dibayar semuanya. Wah ini bukan Mbak Asih nih gitu. Kayak udahlah mau gimana. Tapi masih kontak terus selama dia proses itu, kan masih kontak apa nggak pernah kontak? Pas dia masih kayak meledak-ledak, kan aku sedikit banyak tahu lah Sisi itu kayak gimana orangnya. Jadi pada saat dia meledak-meledak, ya gue nggak jawab WA-nya. Gue nggak jawab, gue bener-bener karena gue tahu banget, gue tahu lah Sisi itu setulus apa gitu. Memang dari pas di Thailand tuh kayak dia ngurusin gue muntah darah. Awalnya dia kaget, Cong lu nggak prank gue kan? Kata sih, enggak sih demi Allah, ini gue juga nggak tahu kenapa, gue bilang gitu. Udah dibersihin semua, aku lagi, lu ada makan apa nggak sih kak, beneran kak, gue panik nih kak, kita ke rumah sakit ya. Lagi ngobrol gitu tiba-tiba keluar lagi muntah darah, dan itu Sisi sampai kayak ayo sampai kayak gimana sih, ngurus banget. Dan gue nggak apa ya, maksudnya kayak nggak ada teman yang kayak gitu, maksudnya nggak ada lah yang sampai. Jadi gue sedikit banyak tahu lah Sisi. Makanya pada saat dia meledak-ledak gitu, ini bukan dia gitu, ini adalah orang yang beda gitu loh. Rasanya aku kayak gitu. Terus aku diemin aja, dia meledak-ledak, aku diemin dulu sampai benar-benar dia puas, baru aku hubungi Sisi. Nah kemarin aku hubungi Sisi, ternyata responnya baik banget, jauh banget, dan itu Sisi yang aku kenal. Gitu. Dan Sisi juga bilang ini baru kemot yang gue kenal. Ya tahu gitu lu hubungin dari awal kali. Gitu, ngomong dari awal. Bener ya. Kayak gue nangisnya tuh bukan nangis karena dimaki-maki apa enggak, bukan, atau masalah konten gue udah terlanjur viral masalah utang gue nggak peduli lah, persetan sama nama baik gitu. Gue udah di titik dimana gue udah nggak peduli nama baik gue. Yang gue pikirin sekarang gue mau kerja, mau bayar utang, itu gue sekarang udah kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya sekarang gue jalan ke jalan terus orang teriak, Kimot yang banyak utang, gue bisa cuma nengok, hai doain aja belum mas, bisa kayak gitu doang gitu loh. Saking udah nggak pedulinya lagi sama nama baik. Dan pas gue bilang sih, kok respon lu baik banget ya, gue kayak jadi nangis gitu. Kata Sisi, ini baru Kimot yang gue kenal, kemarin lu hilang seperti hantu. Kata masih kayak dengan gaya-gayanya dia kayak gitu. Coba kita begitu gue hubungin dari awal ya. Coba kita video call yuk. Apa kabar? On the spot. Ini acara apa sih? Cobain ya rasanya. Tuh.
Thalassa dulu deh, gemeter deh. Tuh. Sumber energi kayak serat, jadi nggak bikin kamu gemuk. Jadi hari itu lagi siaran. Lagi siaran kali dia. Siaran di radio. Makanya aku juga bingung waktu pertama kali aku ngeliat TikToknya dia kan, gitu-gitu. Terus aku bilang sama kamu berapa kali aku bilang sama kamu, apapun itu hadapin. Maaf ya, aku yang nakal. Hadapin, minta maaf. Kalau memang salah, minta maaf. Nanti Tuhan buka jalan, kamu kerja dengan tulus, pelan-pelan kebayar semua. Sayang nih ya pemirsa ya, dia lagi on air kayaknya. Dia lagi on air, lagi siaran. Tadinya dia kalau nggak siaran mungkin dia datang. Soalnya kan aku mendadak, masih tahunya baru semalam kan. Mbak sih, aku minta maaf ya, aku mau ngomong dari hati ke hati sama kamu. Ternyata gue salah. Intinya aku ngomong lah dari hati ke hati dengan sama Sisi. Terus semenjak itu viral, banyak dong tuh yang pada ikut nimbrung kan? banyak. Dia juga punya utang sama gue nih segini. Tapi ada beberapa yang sengaja nggak aku tanggapin sama sekali. Karena ada yang gue akan mengakui gue berhutang, bener gue akuin kok. Sampai sekarang di Instagram, di semua sosial media gue akuin. Gue ada utang, ya benar utang apa gue jelasin semua, gue rinci. Ada beberapa yang tidak akan gue ambil alih dan tidak akan gue pikir pusing. Kenapa? Dan mungkin nggak akan gue bayar juga. Kenapa? Karena urusannya beda. Bedanya? Sekarang contoh, lu Koko suruh ngiklanin gue Thalassa 5 juta misalnya gitu. Gue bilang nggak bisa lah, budget gue nggak masuk 5 juta lu minta bikinin video komersial yang kayak Thalassa aku upload kayak gitu. Tapi ini komersial pakai tim gue, pakai apa, di Bali pula syutingnya. 5 juta masuk nggak budgetnya? Nggak mau lah aku. Ya udah tambahin lagi 10 oke. Terus pas gue mau pulang ke Jakarta, gue bilang ya udah gue beliin gue tiket ke Jakarta. Gue bilang anggap aja itu buat endorsan itu. Ya udah oke, bisnis ya. Ya karena gue biasanya nyaman, gue kan cari nyaman. Maksudnya gue cari nyaman, bukan cari menter. Toh gue juga naik pesawat selama ini nggak pernah upload kok ke sosial media gue. Orang nggak ada yang tahu gue naik apa gitu loh. Memang gue cari nyaman. Terus tiba-tiba gue nggak tahu kenapa, karena mungkin karena iklannya gue take down. Jadi gini, dia itu baru usaha kok, nggak ngerti kayak rules bayar segitu tuh untuk berapa bulan di take down, karena harus ada nggak ngerti. Tapi sih seingat gue udah jelasin itu gitu. Dan gue masih ada semua chatnya di iPhone kan nggak kehapus ya, ke backup semua. Terus tiba-tiba dia ikut nimbrung. Gue nggak tahu tujuannya apa, kenapa dia tiba-tiba ikut nimbrung. Minta dibalikin uangnya gitu. Minta dibayar utang, katanya balikin uang. Lu beli tiket bisnis, minta beliin tiket bisnis, minjem duit 5 juta. Ada? Oh minjem? Enggak. Gue masih ada chatnya. Gue kalau minjem, iya gue minjem, gue akuin. Enggak, masih ada chatnya. Akhirnya dia kayak ngechat. Ya, jadi gue saking gue udah itu tadi udah nggak peduli sama nama baik, dia mau ngomong apa silakan. Gue jadi tuh kalau di WA cuma balas, iya sayang. Beb ini, iya sayang. Aku tidak lebih dari kata-kata itu. Mau aku lapor polisi ya, iya sayang. Terus teman-teman kamu yang katanya baik tuh pada kemana? Hah? Mati. Nggak serius teman-teman kamu yang kalau kamu lagi hedon tuh ya, lagi dugem, lagi semua kesana kemari, yang entourage-nya kamu deh tuh yang pada ngikut kesana kemari itu pada kemana? Meninggal. Serius? Nggak ada yang nelpon kamu, Kim kamu kenapa gitu? Nggak ada. Ada yang bisa aku bantu nggak gitu? Nggak ada. Teman kamu segabrok ya, masa nggak ada satupun sih yang menawarkan apa bantuan, mungkin bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk sekedar mencari solusi atau nggak ada? Nggak ada. Malah ikut maki-maki? Menjauh aja hilang. Gitu? Yang dekat menjauh, yang jauh hilang. Gitu? Iya. Nggak ada satupun temen yang mau nolongin kamu? Nggak ada. Keluarga? Nggak ada. Malah orang yang dari followers gue, yang bener-bener ngebantu gue, nguatin mental gue ya, itu ada orangnya di Bali. Kalau itu kan gue nggak bisa bilang orang dekat ya, karena memang awalnya itu followers. Kalau sekarang ya orang dekat, jadi orang dekat gue gitu. Karena awalnya tuh dia kayak followers, Kim semangat yang ngasih doa lah, pokoknya itu tegangan kebenaran, bener segala macam kayak gitu. Terus gue sempat ketemu tuh sekali, berarti kan belum bisa kita bilang deket. Nah pas gue ada masalah besar kayak gini, dia masih ingat sama gue lah, masih nyariin gue, baru bisa gue anggap dekat. Dan hanya ada dia di Bali itu orangnya. Dan dia sampai sekarang malah jadi dekat sama kamu? Malah jadi dekat akhirnya. Dan dia terima gue gitu, dengan segala kehancuran gue diterima. Makasih Ibu Ira, kalau Ibu Ira nonton ya. Ya kalau nggak nonton nanti gue kasih tonton deh. Nanti gue kasih. Kirimin ini ke Bu Ira ya? Iya kirimin ya. Kasih alamatnya, aku kirimin ya, nanti. Masih apa? Bu Ira nanti kirim Thalassa ya. Cus. Steak sehat, badan langsing kayak aku. Steak berserat sehat.
Terus kan aku dengar juga sampai ke polisi juga ada yang dilaporin. Kalau utang 5 juta, 10 juta masa orang pada ngelaporin ke polisi? Laporin aja. Tapi ada yang ngelaporin kan? Banyak. Itu utang berapa sih sampai ngelapor-lapor ke polisi? Nggak tahu. Serius? Dan terus kamu dapat panggilan? Enggak. Sebagai apa? Dipanggil sebagai saksi dulu kan? Iya, kamu dipanggil. Ya aku dipanggil, aku Terus? datang. Nggak tahu sampai sekarang nggak jalan. Kenapa ya kok bisa gitu ya? Nggak, itu emang ya, contoh deh, contoh satu ya, kita nggak usah sebut nama, nggak usah apa. Katakanlah si X nih, dia laporin ke polisi, utangnya berapa? Waktu itu yang masuk itu 50 itu ada, itu gue kelupaan, astagfirullahaladzim, itu 50. 50 juta? Itu gue pinjem. Kalau yang itu ada satu orang, tapi dia juga nggak yang keluar konten apa, karena gue tahu orang ini tidak suka di kamera. Expose. Iya. Yeah. Tidak suka di kamera, tidak suka kayak gini-gini nih, dia nggak suka. Oke, 50 juta lah katakanlah dia minjemin kamu itu nih. Gue beneran minjem kalau itu. Beb, pinjem 50 ya, waktu itu buat renovasi rumah-rumahan gue lah. Tempat tinggal gue buat renovasi gitu. Oke, terus? Itu benar. Terus kenapa dia sampai lapor polisi? Karena posisinya pada pasti saat, lu nggak bisa dihubungin deh. Iya, tapi bukan gara-gara gue sengaja ganti nomor. Gue kan nggak pernah ganti nomor kok. Handphone gue tuh dulu dijambret, dan dulu tuh gue lupa iCloud gue sama sekali gue lupa iCloud. Jadi semua nih hilang, dan gue registrasi bukan pakai nama gue, nomor aku yang sekarang ini. Akhirnya yaudah simsalabim lah ya, gue ngurus ke Grapari kemana, tetap lah tuh bisa aktif lagi nih nomor. Begitu aktif lagi nih nomor, tas di saat momen ini lagi rame gitu. Akhirnya jadi gue kontak lagi sama orang itu. Sekarang udah komunikasi baik. Oke. Gitu. Dia udah cabut laporan mungkin. Ya mungkin kali ya, nggak tahu juga. Karena kan rumah gue nggak pernah pindah. Itu yang dia lapor itu yang kamu akhirnya dipanggil ke polisi sebagai saksi itu. Iya. Terus kamu jelasin ke Pak Polisi. Iya, aku jelasin, iya Pak Polisi, emang bener saya minjam. Mau bilang, gimana Pak? Terus? Kan kalau misalnya dilaporin polisi pidana ya, itu pasti ada kasus ada unsur penipuannya kan? Itu emang ada unsur penipuannya? Nggak ada, tapi nggak tahu kenapa orang bilangnya gue nipu. Pinjem uang biasa, janji membayar gitu. Terus itu nipu katanya. Oke. Emang gitu ya? Kamu pernah balikin nggak? Balikin lah kan nyicil. Ada pernah cicilan? Ada lah. Oh. Kalau ada cicilan kan ada itikat baik. Mau cicilan, orang polisinya aja yang meriksa gue bilang, Pak, kamu 100.000 aja masuk cicilan, kamu ada nggak? Ya Allah Pak, jangan kan 100.000, saya sekali bayar, sekali nyicil ada duit 2 juta masuknya, saya transfer Pak 2 juta, aku bilang gitu. Yang penting tuh katanya, ada seberapa pun nominal itu. Berarti kalau 100 rupiah saya punya uang, saya transfer, itu termasuk itikat baik Pak. Ya kalau emang itu kamu adanya mampunya segitu, begitu kok bilangnya. Dan utang piutang ini kamu nggak ada surat menyuratnya? Nggak ada. Jadi yang cuman ada surat menyurat itu untuk yang kalau udah yang 1 juta itu buat itu, karena kan itu kerjasama. Makanya sebenarnya kalau kasarnya nih ya, orang yang mau membawa ini ke ranah hukum ya harusnya yang bisa. Karena ada perjanjian. Dan kamu nggak menjalankan tugas kamu lah. Baik gitu. Iya. Ya, tapi kan gue udah nyicil sih ke dokter masuk lah ke. Dan dia ngerti itikat baiknya. Dan dia ngerti gitu. Udah walaupun kemarin juga sempat kesel emosi kali ya, karena gue nggak setoran lagi, gue nggak balas DM-nya karena nggak ada duitnya, mau gimana kan? Tetap dibales. Emosi. Kalau sekarang tetap dibales. Gitu. Bales lah. Itu saya ngeri banget ya. Harus dibales, harus dikomunikasi tetap lancar. Kadang kan manusia up and down, pas lagi di bawah punya utang ya kita punya itikat baik lah, lakukan pembayaran, minta maaf kalau telat, apa semua segala macem. Terus Kim Haut yang dulu mana mau nih kayak begini mengakui kelemahannya di depan umum. Tuh apa yang membuat Kim Haut berani mengakui kelemahannya, berani tampil telanjang dalam kondisi apa adanya, dikulitin habis-habisan sama netizen, sama temen-temen semuanya, tapi kenapa bisa punya kekuatan untuk mengakui itu semua? Oh ini gue nggak bisa munafik, nih mantan gue. Gitu? Support. Oh, berarti masih ada dong yang mendol? Masih? Gini. Mantan kamu yang terakhir bukan yang aku kenal? Kok gini, tadi kan konteksnya kok tanya teman. Iya. Kalau teman jelas menghilang. Okay. Semua nggak ada, kecuali yang aku bilang di Bali kembali ya. Iya. Kalau untuk kategori orang terdekat yang benar-benar bertahan ya mantan aku kan kita putus baik-baik ya. Maksudnya, Mantan kamu yang aku kenal. Pokoknya jangan kayak gitu apa sih? Yang aku kenal kan? Pokoknya ada orang terdekat aku mantan aku. Yang terakhir kan?
Cakep lu. Baik lu tuh orangnya. Dia yang support aku bilang gitu, aku jadi memang kelas. Dia ngasih semangat. Ngasih terus. Oh, dia nggak kabur kalau itu? Enggak lah. Wah, setia kawan dong dia. Setia pacar lah maksudnya. Setia kawan sih, karena kita bersahabat baik lah, komunikasi bagus. Dia yang menguatkan benar-benar kayak lu harus selesain, lu harus kerja, lu harus tanggung jawab, lu jangan kehilangan Sisi itu orang baik. Sampai masalah itu aja dibahas. Lu kalau kehilangan temen lu yang lain, gua nggak peduli gitu. Temen lu tuh yang lain cuman numpang popularitas, numpang hidup, kasarnya kayak gitulah sama gue gitu. Kayak cuman take you for granted doang. Tapi lu lihat Sisi tuh beda. Kita mikir nih gimana caranya biar lu ada kerja, biar lu bisa bayar utang-utang, sampai kayak gitu. Tengah malam di telepon sampai 4 jam gitu gue baru berapa hari aku mikir dulu, oh iya bener ya. Terus kayak berapa hari kemudian, oh iya bener ya yang ngomongin gitu. Iya. Jadi salah satu yang termasuk faktor yang menyadarkan kamu. Dorongan terbesar ya dia sih. Dorongan terbesar itu dia. Bener, karena keluarga nggak mungkin, karena keluarga semua gue shutdown internet, TV. Oh, di rumah tuh nggak ada wifi? Aku shutdown dulu. Jadi kayak wifi tetap ada, cuman kayak TikTok nyokap gue hapus. Kayak adik-adik TikToknya semua gue blokir dan algoritmanya semua gue acak-acak. Jangan sampai keluar algoritmanya Kim Hot aja. Bener-bener aku acak-acak semua. Justru kalau sekarang udah ngaku mereka. Oh, sekarang udah. Jadi pas kayak aku udah came out dengan telanjang diri lah ibaratnya ya, dengan semua kasus yang ada, baru tuh aku balikin lagi semua. Ya, ada berita apa? Pada kaget semua. Kenapa sih Bu? Kenapa sih? Ini berita apa? Udah gak apa-apa, namanya dunia entertain. Ini orang jualan, kadang laku, kadang diutangin. Kan ibaratnya gitu. Yeah. Baru aku jelasin ke ibu. Oke. Momen paling hancur tuh pada saat kamu dengar komentar apa sih? Hancur lah semuanya komentar juga hancur lah. Kalimat yang benar-benar bikin kamu rasanya mau tewas. Oh, bencong dulu ngefitnah orang ya, sekarang lu kena karmanya. Ih, mana ada gue pernah fitnah orang, mana gitu. Iyalah, mau gue buka sekarang. Kalau mau main buka-bukaan bahaya nih, yang udah meninggal ke bawah lagi. Dibilang gue nggak kenal sama almarhumah. Karena perkara gue hapus sosial jejak digitalnya, dibilang nggak kenal. Kalau gue mau bahas nih berembet nih kemana-mana, ke urusan 80 juta, ke urusan Surabaya, ke urusan orang udah meninggal. Sedangkan gue kemarin mati-matian jangan ada pembahasan masalah aib orang yang udah meninggal. Kalau gue mau keluar nih, gue keluar lebih gila lagi. Tapi kan gue nggak mungkin kayak gitu. Banyak pihak yang akan terlibat. Tapi kan aku tidak mungkin seperti itu. Oke. Terus kalimat menusuk mungkin dari yang mungkin mantan karyawan kamu yang nggak dibayar atau apa gitu? Enggak sih, enggak. Aku membenarkan kok apa yang mereka lakukan sekarang itu aku benarkan. Okay. Enggak aku salahin, aku enggak dendam juga. Mantan karyawan wajar lah, mereka udah kerja effort terus tiba-tiba nggak dibayar ya mungkin kecewa. Mungkin kalau gue jadi mereka juga gue akan melakukan hal yang sama tapi tidak dengan cara yang sama gitu. Akan melakukan hal yang sama, penagihan, tapi tidak dengan cara yang sama. Okay. Mungkin kalau aku gitu ya. Karena kan akhirnya dengan mereka speak up dengan orang-orang yang sebenarnya gini ya, aku nggak bisa menyalahkan mereka untuk speak up karena gue nggak bisa, tangan gue ini dua tangan ini nggak mungkin bisa membungkam 1000 mulut mereka. Gimana kita menyikapinya mereka tuh seperti apa, kita balik lagi ke kita gimana menyikapi mereka. Sebenarnya kalau misalnya dari awal mungkin gue gampang komunikasi, gue jujur dan gue tidak gengsi mengakui iya gue nggak ada uang untuk bayar, nanti ya gue bayar, mungkin mereka pun tidak akan speak up ke media dan mungkin karir gue pun nggak akan hancur pelan-pelan. Masalahnya kan gue nggak ada komunikasi, gue gengsi mengakui gue nggak punya uang, gue gengsi mengakui uang gue habis. Akhirnya gue harus tidak membalas chat mereka, tidak menjawab telepon mereka. Alhasil mereka harus speak up ke media dan akhirnya menghancurkan karirku. Akhirnya aku susah mendapatkan job masuk, susah mendapatkan uang lagi, uang secara benar gitu. Aku susah mendapatkan itu. Akhirnya gue susah juga bayar utang-utang lu kan sekarang. Apa yang membuat mereka bisa yakin bahwa Kim Haut yang sekarang nih pasti bisa membayar hutang, nanti nggak kabur, nggak apa gitu, buat orang-orang yang masih nggak yakin nih? Karena mereka patokannya, ya, aku udah mengakui itu di sosial media. Karena mereka tahu banget aku gengsinya kayak apa. Jadi pada saat gue udah mengakui
dan gue keluar telanjang, bener-bener gue menelanjangi diri sendiri, ya udah itu mereka udah tahu gitu. Udah kayak oh ya udah nih kayaknya udah benar, emang gue juga udah mau berubah lah. Udah nggak gengsi nih sekarang. Kalau ditanya rekening gue berapa, lo mau lihat, gue liatin, gue bukain sekarang nih. Berapa? Udah nggak gengsi nih. 97.000. Coba. Handphonenya di sana benar 97.000. Duitnya. Duitnya. Nanti pulang gimana? Ya minta kokol lah. Minta ongkos lah gua. Pulangin. Nah, pacar-pacar kamu masa nggak ada yang biayain Nggak kamu? punya pacar. Nggak punya pacar. Kan biasanya sosok seperti kamu kan pasti ada sosok lain yang... Sekarang aku jomblo kok beneran. Beneran Jomblo. nggak ada yang mendanai. Ya, doain aja lah biar didanain sama investor. Enggak lah, bener aku bener single. Enggak Loh, udah. Kim, sebenarnya kamu dulu kaya apa nggak sih? Jujur nih. Iya. Kaya. Tidak dengan keluargaku ya. Ini bicara pribadi. Iya. Duit ada. Ya. Penghasilan kamu sebulan tuh sebenarnya kira-kira berapa Dulu. sih? Wah, lagi puncak-puncaknya, lagi bagus-bagusnya gitu. Oh, nggak usah bicara sebulan, kalau gitu sehari aja bisa 20 Juta. ya. Itu paling dikit banget. Dulu gua 2 tahun ketahuan ngelontek. Itu penghasilannya dari situ, Iya. terbesarnya. Ya. Kalau sebagai selebgram dan artis? Nggak pernah. Baru karena kejadian ini aja, kan gue sebelumnya bukan artis. Nah itu Oh, penghasilannya? Iya, nggak manajerin juga sih. Mungkin kayak gue temenan sama artis banyak, kok bikin acara I.O. misalnya kayak, lu kan temennya si A gitu, gue mau dong undang si A. Ya gue tinggal, beb, ini mau undang sini beb, berapa? 50 juta misalnya tadi. Ya udah kok 60 juta gitu. Jadi kayak ngejembatanin. Oke. Bukan kan kamu sempat dulu viral banget tuh. Itu penghasilan kamu besar nggak? Oh iya. Kan dapat Jelas, endorsan itu apa? sehari bisa 80 juta, 3 paling 50 paling kecil. Udah bukan tanpa ngelonte. Itu tanpa lo bener gue murni endorsan aja. Nah bodohnya mungkin kalau pada saat itu gue kayak sadar akan gue nih harus gaji karyawan jangka panjang, gue harus nabung, gue harus bayar cicilan rumah, cicilan arisan, cicilan apa arisan diamond, berlian, mungkin nggak akan berantakan kayak gini kok. Gitu. Karena salahnya gue terlalu kayak pede, dulu, terlalu iya, pede. terlalu pede kayak gini. Dulu gue dapet duit 20 juta lah proret ya, kita average 20 juta paling jelek banget pas zaman gue masih jadi lah, nemenin orang minum sana sini nemenin orang Di Singapura nih? Iya di Singapura, di Bangkok, di Hongkong, di luar negeri lah. Tapi kalau yang gue di band itu di Singapura. Nah itu gue kayak kaget. Gue akuin gue kaget dapat duit yang sehari tuh 80 ada. Dan itu tiap hari. Jadi gue sebulan itu bisa 800 juta. Itu duit kemana? Beli barang-barang yang aduh, bisa ngomong kasar ya sih, kesel deh. Barangnya mana? Ada masih di rumah, sampai sekarang gue nggak bisa makan tuh barang, diem aja dalam lemari. Nggak bisa dijual-jualin? Ya ada sebagian kan udah aku jualin kan di Instagram. Aku jual-jualin yang itu kan udah kayak gitu. Kayak gue sampai kemarin 2 minggu lalu apa seminggu lalu yang gue sampai nggak punya duit sama sekali mau makan. Yang aku terus minta koko kan, gila gue duit cuma ada sisa 3.000 dari kan gue buka lemari. Ya Allah, ini kan barang-barang ini gue pegang, ya Allah, ini gue beli dulu 30 juta, 20 juta. Anjing sekarang nggak bisa apa-apa lu ya, gue nggak bisa makan. Akhirnya aku jualin nih. Jualin. Oke, kalau penghasilan misalnya 800 juta sebulan gitu. Abisnya beli barang. Nggak beli tas aja udah 300 juta satu. Terus apa lagi? Dan beli barang. Beli tas Makan mewah gitu. jarang, kalau makan aku nggak yang terlalu suka makan sih. Jadi beli barang. Barang sih, parfum aku juga kan lumayan harganya. Terus ngasih duit pasti. Enggak. Ngasih duit ke siapa? Pacar? Oh, enggak pernah. Apalagi pacarku yang sekarang enggak pernah sama sekali. Nggak, yang dulu nih, uang 800 juta sebulan, 500 juta sebulan. Kayak gini ya, kayak contoh nih. Misalnya kayak Jakarta, Bali, gue ketinggalan pesawat, gue bisa charter jet gitu. Kurang kerjaan ya. Kayak gitu kok. Terus kalau misalnya apa Kayak namanya? Menter aja deh sendiri kan gitu. Gue dapat jet sendiri gitu. Itu berapa duit? 100 juta? Ada? Enggak lah, lebih. Kalau kita normal bukan, jadi ada salah satu bank itu nggak ngerti ya kerja sama Sky Aviation-nya private jet itu, Mas Sky Aviation apa aviasi ya, pokoknya Sky apalah gue lupa namanya. Kalau kita normal private jet itu kan 50 Jakarta Bali HLP DPS ya,
Halim ke Bali itu 800 jutaan. 805, bukan 52.000 USD. One way itu sekali jalan. Itu kalau normal. Nah, tapi kalau kita nasabah di salah satu bank itu, di bank prioritas itu, nasabah prioritas di bank tersebut, kita cuma bayar 300 juta, 200 sampai 300 juta. Kamu Sekali jalan sama rombongan pakai private jet. Enggak rombongan, sendiri. Kayak orang gila kamu ya. Gue cuma pengen mentor-mentoran doang, upload ke sosial media kayak butuh validasi bahwa gue ini orang kaya. Tapi ternyata gue ini bukan orang kaya gitu, cuman kayak punya duit kaget aja. Tapi bener apa kalau habis di barang, kamu bilang beli tas 300 juta, itu kemana semua udah? Dijual. Habis semua? Habis. Tas Hermes kamu tuh segala macam semua udah? Palsu-palsu aja. Habis total? Iya, kalau yang palsu-palsu masih ada. Oke, terus kayak jam tangan? Oh, nggak suka. Nggak suka? Nggak ada. Heels sih paling banyak heels, karena aku suka pakai heels. Heels susah dijual ya? Bukan susah dijual, jatuh banget. Kalau heels tuh kayak nggak ada harga, jatuh banget. Oh. Kalau baju-baju nggak bisa pasti ya? Baju paling pre-love gitu? Nggak mungkin juga sih, karena bajuku kan ukurannya kecil. Susah banget orang pakai ukuran XS atau even XS. Kenapa nggak dibeliin rumah sih? Itulah bodoh, makanya aku bilang bodoh banget. Itu kalau beli rumah udah dapet ya. Bencong nih bodoh banget, kesel gue juga kenapa ya anjing 2023 bangsa. Bener-bener bego banget emang aku, bener. Kayak gue udah ngakuin udah nggak bisa lah, gue mau ngapain emang bego, gue mentingin naik private jet daripada beli rumah. Gue naik private jet bayar 396 ya karena nasabah di bank tersebut pada saat itu. Kalau yang awal-awal malah gue bayar 852. Masih ada fotonya nggak sih? Masih ada. Di Instagram? Di iCloud lah, di IG kan udah di take down karena ada minuman, ada sponsor. Oh, oke. Aku take down kan karena ada kerjasama sama brand yang nggak bisa. Tapi fotonya masih ada di iCloud. Aku kemarin aja, bisa nggak sih minta tolong ambilin handphone aku kok ke siapa ya? Jan, ambilin handphone di room yang sana, room VIP 1. Biar lihat. Itu sampai orang aviation ya, apa sih namanya, aviasi ya, orang Sky Alliance gitulah. Itu sampai masih ngechat gue nawarin, "Pak, masih mau terbang nggak? Mau terbang udah lama ya, Bapak nggak terbang." Kok kebaca aja kalau nggak percaya. Demi Allah. Kan nomor gue kan balik lagi, gue nggak pernah ganti nomor kok. Kemarin tuh nggak aktif nomor ya karena memang hilang. Kenapa harus ada validasi? Kenapa kamu harus ada validasi jadi orang kaya? Kenapa? Karena namanya banci, nggak mau banci mana sih yang nggak banyak peresnya? Semua banci itu peres. Semua bencong itu banyak peres, banyak halu, banyak minum pil hormon. Kalau gua nggak minum hormon aja kayak gini, banyak halunya. Kayak gua kan halu banget, halu banget itu gua. Udah saking pengen banget diakuin bahwa ini gua orang kaya, gua nih banci yang kaya, yang menter. Lu mau apa? Gua bisa beli. Nggak boleh ada di atas gue. Pokoknya nih Tuhan, ini gue nih di sini. Sesombong itu, makanya wajar lah sekarang Tuhan ibaratnya, aduh Kim, baliklah kau ke kodrat. Jadilah aku sekarang jadi miskin. Kayak gitu sekarang. Itu rata-rata memang begitu, artis atau selebgram atau bencong sih rata-rata gitu. Kenapa ya? Banci semua kayak gitu banci. Nggak tahu, banci tuh mungkin karena ada merasa kekurangan, bukan? Kompetisi. Banci itu berkompetisi, bertemannya itu kompetisi, nggak sehat. Banyak banci. Tidak semua banci, tidak semua bencong seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Gua salah satunya. Bullshit lah kalau bencong di Jakarta. Kompetisi apa? Kompetisi kayak misalnya rebut-rebutan pacar? Enggak, kaya-kayaan. Validasi-validasian. Handphonenya aja sayang, boleh, makasih ya. Kaya-kayaan gitu. Ya, masih ada kok chat orang aviasi. Kim. Nah, nih Penom drop off, nah ya kan, masih ngechat kan, USD 24.000 kamu 6 packs, masih ngechat, karena gue member, gue punya member private jet. Oke, kembali ke yang tadi, kan biasanya kalau orang over di sesuatu tuh pasti kan ada kekurangan di tempat lain. Maksudnya kalau kekurangan gimana nih? Nggak ngerti aku. Apa karena ada perasaan sebagai apa namanya
psikologisnya ada sesuatu yang kurang sampai dia harus berlebihan begini harus kompetisi adu kaya gini-gini. Buat apa? Emang ada pengaruh psikologisnya sebagai apa namanya? Enggak, karena memang pergaulan sih kok intinya. Kayak dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi banget. Jadi gini, dengan kayak gue kan bukan berasal dari keluarga kaya. Terus kayak gue main sama orang-orang kaya, nih teman-teman gue kaya, gue kayak cuma artis-artis kaya gitu. Ya ampun, itu kok bisa ya punya mobil bagus gitu, kok ini ya jalan-jalan ke luar negeri pakai pesawat kok isinya dia doang. Kayak gitu. Jadi intinya gue pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Akhirnya sekalinya bisa dikasih, ya itu punya duit, bukannya beli rumah dulu, beli apa dulu, malah gue hambur-hambur kayak gitu. Malah sewa-sewa jet. Bego kan? Lihat sendiri kan, nggak peres kan? Iya. Dan waktu itu seneng gitu. Iya, seneng banget lah gue datang sendiri Kak. Halim Perdana Kusuma datang. Selamat siang Kak. Door to door. Mau pakai mobil yang ya ampun, langsung masuk pesawat, nggak pakai ngantri-ngantri karena kayak gue cuma angkat dagu gini doang. Terus tuh ditiup sama Tuhan, ditegur sama Tuhan, nggak pas lagi di langit gue tabrak. Amit. Makanya kan coba kalau Tuhan itu saking mangkelnya, tiba-tiba gue lagi flight on a private jet, lagi nikmatin my champagne, terus tiba-tiba ditegur Tuhan, sombong kau, meledak private jetnya kan. Amit. Jalik ya. Tuhan masih baik berarti sama gue ditegurnya tunggu dulu. Sekarang 2024 disuruh berubah sama Allah. Alhamdulillah. Terus kan aku dengar kalau kamu misalnya lagi party nih, lagi dugem suka nyawer nggak karu-karuan. Alah. Enggak. Masa sih? Iya, aku udah dapat laporan dari teman-teman aku. Ngelihat kamu. Iya. Enggak lagi nih, kalau itu kan enggak yang lebay, itu masih dalam kategori wajar karena apa? Karena dan itu kan duit pribadi, itu tidak ada urusannya dengan hutang piutang. Yang selama ini beredar itu jauh sebelum hutang piutang itu ada, gitu. Iya, hutang piutang itu kan ada pada saat gue udah nggak punya duit, udah mulai bangkrut, akhirnya gue harus ada gali lubang tutup lubang, ada yang tragedi investment nggak jadi, yang kayak gitu-gitulah. Kalau yang masalah kayak contoh kayak selama ini kayak ada endorse dari brand A ngasih gue duit 10 juta bikin konten apa, malamnya gue mengentertain diri gue dong, wajar dong gue mengentertain diri gue. Terus kayak waiter server itu kan kerja standby di meja kayak ganti-ganti, yang kita ngasih tips wajar lah menurutku, karena dengan berharap mereka mendoakan gue gitu kan, pasti kan dia seneng kan, pasti kan dia seneng gue dikasih rezeki, pasti kan secara tidak langsung dia mendoakan kita, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan bisa membuat orang lain bahagia. Amin. Gitu loh. Itu yang ada di pikiran. Nah ini ya apa yang tadi karyawan aku Kim datang. Oh iya kayak gitu kan. Terus gue sedih banget ya. Kim datang terus ditawarin makan, mau makan enggak. Terus Kim bilang enggak punya duit gitu ya. Karyawan aku mau beliin pakai duit dia ya. Wah, ini berarti si Kim baik nih. Kaget aku kayak, enggak lah bercanda, ada aku masih duit bener Kak Kim. Ya kayak gitu kan artinya kita tidak perlu meminta. Artinya kan dengan sendirinya kayak ya itulah. Oke. Nah, terus kan gini, waktu kamu jatuh habis-habisnya diinjek-injek terus dicaci maki di netizen gitu tuh, teman-teman kamu itu yang iri sama kamu, yang dengki sama kamu tuh gimana tuh mereka? Tertawa gini. Mampus makin gitu. Iya, kayak gitu. Hancur kan lo sekarang. Iya, waktu itu gue hancur banget karena dulu gue berusaha mati-matian gimana gue kuat jangan hancur. Tapi akhirnya aku hancur. Tapi sekarang aku elastis, say. Kau banting aku ke bawah, aku membal lebih tinggi. Wah, amin. Jangan pernah ya kalian pemirsa yang lagi di bawah, jangan pernah jadi orang kuat. Sekuat-kuatnya berlian di press pakai hidrolik aja hancur, Nek. Katanya berlian terkuat di bumi kan? Coba press pakai hidrolik, banyak kok tuh video eksperimen di press hidrolik, hancur. Tapi kamu harus jadi sesuatu yang elastis. Lu mau di press, balik lagi ke wujud aslinya, lu banting membara. Itu aku yang sekarang terus begitu. No gengsi, no drama, no bohong, no peres, gak punya uang. Jadi kalau sekarang ada salah satu bencong yang pesaing kamu nih ya, yang bersaing waktu itu sama-sama adu kaya gitu ya. Terus ngelihat kamu nggak punya duit gitu. Kamu gimana reaksinya? Rasanya kayak, oh iya emang gak punya duit apa? Gitu aja. Gitu. Ya, iya.
Lebih enak gak sih hidup kayak Lebih gitu? enak banget, sumpah. Enak banget gue. Tadi kan handphonenya ketinggalan. Sekarang mah dibukain. Ya sekarang kayak udah, tenang banget ya. Kayak gue tuh. Nah sekarang dibukain ya. Apa tuh? Apa sih itu, Beb? Oh 39.000 rekeningnya isinya. Nih tuh ya. 39.000 tuh saldonya Kim. Gak gengsi lah, gak gengsi lah. Kelihatan gak, Jan? 39.000. Tuh, 39.000 saldonya, ya Allah, ya Allah. Tapi dulu aku sering banget mengalami saldo kayak begini. Real ya, real sekali. Jadi nanti pulang mesti minta ongkos ya. Ya iyalah, nih isinya nih. Kalau udah jual kesedihan ya Kak, habis. Astagfirullahaladzim. Terus gini, kamu janji menyelesaikannya ke mereka gimana? Nggak menjanjikan, aku sekarang udah nggak mau menjanjikan. Kalau aku masih menjanjikan itu adalah gue yang dulu. Oke, jadi janji palsu. Segera aku bayar Janji ya bisa Kak. rusak. Segera aku bayar ya Kak, gitu. Kayak ke Sisi. Di mana sih? Gue besok ada syuting nih. Nanti bayaran langsung gue kasih lo aja. Lalu bisa datang ya. Gue nggak bisa combong sekarang. Oke. Brand masih ada yang mau endorse? Ada. Malah kamu jadi Miss apa? National Director ya? National untuk Director Miss Universe Trans. Dibayar nggak? Itu nanti untuk yang tahun 2024 kan aku ada aktivis. Mereka kan bikin acaranya nggak mungkin di negara kita ya, Nek. Mereka di band di negara sendiri. Di India kalau nggak salah apa di mana gitu. Kalau itu kamu dikasih uang jajan gitu. Nggak ngerti peraturannya gimana. Aku sih belum ada penjelasan. Tapi yang jelas akomodasi semua aku ditanggung. Kayaknya sih ada lah. Nggak mungkin nggak ada uang saku. Iya. Terus kalau endorsement ternyata masih ada? Masih ada. Dari apa brand itu nggak pada kabur semua tuh? Enggak. Ada satu brand yang berusaha, yang mau mecat aku, tapi ya gue jelasin ya udah kalau memang udah gue jelasin nih dan bukti-bukti chatnya udah gue jelasin semua, malah nggak jadi malah nge-BA. Ya udah Kak, kita bantuin aja bayar utang ya. Oke, berarti nanti masih dipakai buat bayar utang, bener ya Kak? Iya. Makanya akhirnya berkurang tuh utang dari segitu banyak jadi sisa 600-an sampai detik ini. 600 700 lah gue lupa. Ada tapi lupa aku berapa pas. Oke, bisa lah dalam setahun 2 tahun lunas semua lah ya bisa gitu. Lah kalau tiap hari syuting kayak gini nih, setiap hari syuting kayak gini, satu episode 20 juta aja. Sampai 2 kali aja. Aku yang punya banyak utang jadinya. Terus Kim, kan kamu mendapat pencerahan lah ya di masa tekanan itu sehingga kamu sekarang bisa lebih bebas apa segala macam. Kalau gaya hidup berubah dong total. Ini masih mau pakai gini, biasa banget kan? Nggak mesti branding. Berubah banget. Ada godaan kayak contohnya? Ada lah. Ada. Tapi sekarang punya tanggung jawab lebih besar kan. Maksudnya kayak gue udah nggak mau masuk ke lembah hitam kan. Udah stop. Oke. Jadi waktu lagi desperate gitu, ada nggak sih kayak aduh apa gue nggak? Ya kalau kepikiran kayak gue mau sekarang gue udah nggak mau, maksudnya gini, itu gue nggak mau lagi duit jin makan setan yang kayak gitu, nggak mau. Kasih makan keluarga gue pakai duit kayak gitu gue nggak mau. Kecuali kalau misalnya gue kenalan sama cowok kaya ngebiayain gue mau tuh umurnya 1000 tahun sebelum Masehi juga. Tapi dia ngebiayain gue nggak apa-apa, gue terima, kan pacaran statusnya gitu. Terus kan kadang-kadang ada yang dapat hidayah juga kayak begitu. Belum ke arah sana. Hidayahnya ya perlu nih kalau untuk sembuh dari belum. Tapi kalau untuk maksudnya kalau sholat, kalau ibadah aku kayak sholat itu kan ibadah gue kan apa ya, sholat tuh hablum minallah ya, bukan hablum minanas. Jadi gue sejalan sebenarnya off record, cuman kan orang nggak ada yang tahu kan kalau ternyata gue lulusan pesantren. Gue nih lulusan pesantren, gue pernah juga masuk Gontor Ponorogo, Al-Kalamu Walabdul, gue apal semua, baca Arab Gundul gue bisa, Safina Jurumiyah, Nausorab, semua aku masih apal dulu kepala. Kitab kuning, kitab Jurumiyah, Safina masih bisa, Al-Kalamu Walabdul Murokabul. Itu kalau masyarakat pada nontonnya masih tahu lah itu apa aku baca. Oke. Tapi belum ada semacam hidayah gitu untuk apa namanya istilahnya biar hidayah lebih. Itu sebenarnya yang kita jemput ya. Cuman karena hidayah itu bisa datang kapan aja. Cuman karena aku yang tidak mau menjemput hidayah itu. Untuk menjadi laki-laki yang menyukai perempuan lagi, enggak deh. Enggak dulu lah, gue belum bisa. Bener-bener. Macam gue pernah ya lagi
Serius? Gue ingat mual lagi deh. Bener. Mual lagi aku langsung kebayang-bayang kayak trauma gue jadi. Maaf. Tapi Itu oke, langsung lewat. mungkin nggak bisa sama perempuan, tapi kan bisa juga untuk mengerem supaya nggak sama yang lain gitu. Nggak bisa, nggak tahu. Nggak bisa. Kayaknya di jiwa aku udah wanita. Maaf ya kalau aku tanya mungkin. Enggak apa-apa, Nek. Aku sekarang udah nggak gengsi, udah nggak apa, Nek. Nggak baperan juga. Ya kan, kadang-kadang kan netizen juga mungkin ada yang berkomentar seperti itu. Gitu. Terus, oke, sekarang Kim Haut ke depannya tuh seperti apa? Ya udah mau fokus kerja lagi. Ya syukur-syukur ada endorsement lagi bisa deres lagi kayak dulu kan Nek, biar utang cepat lunas. Red card juga udah aku turunin kok, brand jangan sedih. Dulu belagu ya? Wih, dulu satu story 8,5 juta saya jangan sedih saya. Dulu satu story gue ngalamin loh 8.500.000 satu story. Sekali posting di feed 55 juta. 2 minggu doang hapus. Sekarang di feed 3,5 juta. Permanen lagi. Tuh, hubungin tuh segera tuh ya. Instastory 1,5 juta. Jauh Nek turunnya Nek. TikTok yang parah yang jauh. TikTok dulu aku sekali posting itu 60 juta loh. Karena pasti FYP. Karena pasti FYP dan penjualan itu pasti bagus. Kalau kau bisa lihat sendiri track jualan di TikTok Ranjang Kuning itu bagus banget. 60 juta aku sekali posting dulu. Karena dihitungnya kan berdasarkan follower kita dibagi average views kita berapa juta per video apa terus dikali berapa juta. Berapa per detiknya itu berapa rupiah gitu. Dulu kan aku per detiknya 200 perak ya kalau nggak salah. RPM apa sih istilahnya 200 perak dikali average itu berapa juta yang nonton, tembus aku di angka. Berarti bisa lagi dong kayak gitu. Sekarang satu TikTok 8 juta saya. Turun saya. Ya maksudnya untuk ngumpulin uang ya sebulan 50 juta mungkin masih dalam kemampuan kali gitu ya. Bismillah. Oke, terus kalau kamu sebulan ngabisin uang berapa? Kalau tanpa hedon beli-beli tanpa beli-beli yang nggak karu-karuan. Hidup yang sekarang. Iya. Sebulan hidup yang sekarang 10 cukup. 10 juta? Iya, cukup. Makan pagi tadi makan apa? Tadi pagi belum makan. Siang? Makan soto. Soto mie 20.000 lah mungkin gitu. Iya. Gitu. Soto mie, tapi ini tadi soto mie versi menter. Soalnya tadi aku habis ketemu orang kaya. Oh, iya. Dibayarin makan. Habis ketemu orang dibayarin makan. Soto mie di hotel mewah bintang 5 Nek. Oh gitu. Soto mie Bogor sumpah. Oh dibayarin dia. Soto mie Bogor. Mbak ini ada soto mie Bogor. Ada. Ya udah saya mau ini karena yang lain menu stick kan aku enggak doyan western food. Iya sih. Mewah banget Nek soto mie kekayaan itu Nek. Aku ya udahlah ya rasanya enak di jalan. Tapi kan namanya dibayar. Iya. Jadi udah nggak mahal banget dong hidup kamu berarti mesti sekarang. Enggak lah 10 juta. Bayar kos, makan, pulsa. Pulsa itu 10 juta. Kalau apa skincare pasti endorsan ya kan. Klinik endorsan ya kan. Terus nginep di hotel endorsan. Semuanya endorse. Jadi sebenarnya nggak butuh banyak kan. Iya, nggak butuh banyak. Bisa cepet dong kalau kita bayar utang. Iya, cepet makanya harus ada yang manage. Itu harus di manage nih, harus diarahin. Oke. Mungkin cicilan tuh menolong juga kali. Cicilan utang sama cicilan misalnya kalau udah punya uang cukup ya, beli rumah kan nyicil misalnya. Aduh nggak berani aku. Nggak berani? Mau lunasin utang aku dulu. Kalau mau bisa ya Allah itu di bekas aja sebelah rumah gue bangkrut, orangnya mau oper kredit apa? Bukan sebelah rumahku sih, sebelah rumah kakakku. Bangkrut apa entah resign entah apa, cuma mau oper kredit cuma 30 juta aja kayaknya berat banget. Sebulan cuma 5 juta kayak berat banget itu nanggepinnya. Coba kalau dulu dia ngomongnya, ini 30 juta bayar. Kemana-mana naik apa sekarang? Naik ojek online. Gojek gitu. Iya, ojek online. Mungkin naik motor gitu. Iya. Kulit kamu nggak takut jadi? Ya kalau udah waktunya rusak ya rusak lah. Gitu. Udah sekarang kan aku bilang, udah sekarang gue mau bener-bener ya padinya gue kalau gue sekarang mampunya naik motor ya naik motor. Kalau kita kelasnya masih di air ya jangan kita berharap buat terbang jadi burung. Oke. Nanti maksain lagi. Nah nanti kalau udah kaya lagi, kumat lagi. Enggak sih. Kenapa? Lesson learn. Oke. Udah belajar banget gue dari yang kemarin. Saat gue susah sendiri, senang bersama-sama, susah sendiri, yang deket jauh, yang jauh hilang, yang hilang mati. Sedih tahu itu benar. Sedih. Bayangin dari 1.000 orang yang gue kenal itu ibaratnya 1.000 orang ini di luar keluarga ya, 1.000 orang yang gue kenal itu mungkin cuma sisa 20 orang. 20 orang itu udah termasuk aku, udah termasuk
mantan gue dan keluarga besarnya, udah termasuk Mbak Ira dan keluarganya. Yang lain belum hilang. Hilang. Nah, kalau pelajaran nih buat teman-teman kamu nih gitu ya, yang atau netizen yang lagi pada punya duit segala macem gitu-gitu. Sebenarnya dari kasus kamu pelajarannya apa sih kira-kira? Ya udah, pakailah duit itu secara bijak ya. Kalau ada uang, pakai seperlunya. Tapi kadang aku juga pernah, aku kan dari keluarga background yang istilahnya kurang ekonominya kurang maju lah gitu. Terus tapi tiba-tiba pas aku dapat duit pertama kali yang, nah itu kan OKB tuh, ada sesi OKB itu kan. Apa emang semua orang pasti mengalami sisi itu ya? Dan mereka harus bego pasti kan? Aku juga termasuk bodoh. Gini, kita ibaratnya gampang sih sebenarnya. Kayak gini, kayak maaf ya, orang miskin ya, kita bisa miskin banget nih, yang nggak punya apa-apa, has no money at all. Orang miskin mau makan aja bingung, mau beli sesuatu bingung kan, mau bayar pakai apa. Sama halnya dengan yang orang udah saking kayanya juga bingung, itu uang mau kemana, mau dipakai apa lagi nih uang gue, bingung. Jadi sama, intinya bingung, akhirnya shock. Kalau kita bisa nyetir kebingungan itu, kita setir nggak bingung, kita tahu arahnya mau dibawa kemana nih uang. Kalau kita punya uang, pasti tertata, lu pasti punya usaha. Lihat pengusaha-pengusaha sukses kayak Bapak Rofi kan, Aduh, amin. punya Talasa, punya amin. bar, punya klub, punya restoran, punya apa di mana-mana. Amin, amin, karena amin. Bapak Rofi sudah tidak di fase bingung menghadapi uang banyak di rekening. Kalau menurut aku ya, punya uang banyak tantangannya jauh lebih berat dibandingin punya uang sedikit. Nih contohnya ya, punya uang dikit makan seneng, ya kan, kerja gini. Punya uang banyak, tahu ada cewek-cewek seliweran, tahu ada teman-teman penjilat, ya kan? Itu kan susah banget kan, bagaimana kita? Makanya dulu sayang banget kehilangan sisi asli. Sayang banget dulu, padahal sisi doang tahu satu-satunya orang yang tidak silau dengan apa yang gue punya. Sumpah. Dia sayang banget sama lu lagi ya? Banget. Bayangin dengan kayak kita di luar negeri deh, waktu kita terlepas di Bangkok ya, atau di Singapura atau gue Mesisi, kan gue biasa independen dan memang masih ada duit gue sendiri, itu bukan duit utang ya, bukan duit utang, duit kerja gue jauh sebelum ada utang lah. Gue Mesisi itu gue kayak kemana-mana, kayak dari bandara ke hotel gitu, gue pengennya pakai luxury car. Kayak Sisi tuh yang nyetop, Kak nggak usah lah, masih pakai transportasi biasa aja lah, nggak usah pakai luxury car. Enggak lah sih, kan nyaman gini. Udahlah Kak, ngapain sih kita tuh kerja capek kan, nyari duit, nabung duit, beli rumah. Kak lihat rumah lo dari sini ada di sini, lo harus bisa gitu. Sekarang baru realize. Yang lain nggak ada kayak gitu. Makanya bener sih kalau mantan gue bilang Sisi tuh ada otaknya, bener. Ya dia pinter. Coba kita telepon lagi yuk, siapa tahu dia udah selesai. Kalau ketemu langsung ngempeluk nggak? Iya iyalah, nangis kali gue. Mbak Asi. Kamu manggilnya Mbak Asi? Dia kayaknya lagi siaran deh, soalnya dia sekarang presenter, apa sih namanya? Penyiar radio. Halo guys, kembali lagi di Talasa FM. Aku juga pernah di posisi kamu juga, pusing, bangkrut, dicaci maki, dihina, dikhianatin sama orang yang kita pikir nggak mungkin mengkhianati kita gitu, sama keluarga sendiri, sama temen yang tiap hari pergi sama kita gitu. Yeah. Akhirnya sekarang yang paling penting kalau aku dari pengalaman itu, nomor 1 Tuhan ya, nomor 2 itu keluarga. Tuhan, keluarga ini harus jadi prioritas kamu. Baru nanti yang lain-lain, mau bantu yang lain apa semua segala macam tuh ntar yang lain satu-satu. Tapi yang paling penting ini dulu kan kebalik kita, temen ya kan, dugem. Kalau aku ya cewek-cewek misalnya apa gitu kan, hura-hura itu kan duluan, sombongan, dipuji-puji gitu, itu kan duluan. Kalau sekarang nggak, udah mendingan nggak usah ada yang muji, caci maki udah nggak apa-apa. Yang penting keluarga gue bagus, hubungan gue sama Tuhan juga bagus gitu. Ya itu sekarang aku udah kayaknya di tahap itu deh. Tapi aku salut sama kamu beneran. Kamu berani ngomong, berani mengakuin
ditelanjangin habis-habisan sama netizen, ditelanjangin sama temen-temen kamu. Makanya daripada telanjangin orang, gue telanjang sendiri kan akhirnya. Iya. Telanjang sendiri akhirnya. Orang aku sampai Mama Vera aja, Mama Vera kan manajer gue kan. Aku Mama Vera aja bilang, kayak aku mau jalan syuting kan, Mama Vera kan bilang, kamu di apa nginep enggak sini ke tempat emak atau terus saya bilang, "Ma, ini duit gue sisa 100 sekian ribu, kalau gue ke tempat emak ntar gue nggak bisa jalan syuting besok." Udahlah, sih orang sama emak udah kayak sama siapa. Enggak ah, masalahnya minta mulu, gue kapan ngasihnya, kan kita juga nggak enak lah begini mulu, kapan kita ngasihnya gitu loh. Gue aja sedangkan gue lagi begini, nggak mungkin Mama Vera dengan mudah dapetin gue kerjaan kan juga nggak mungkin kok kayak gitu. Ngomong-ngomong aku lupa nanya, kamu katanya mau ngasih tau aku sakit apa? Sakit hati aku. Enggak, kemarin sakit apa sampai masuk rumah sakit? Capean. Yang benar. Iya. Kecapean doang. Iya. Terus? Capean itu dari bang kena mental kayaknya. Gitu, jadi saking stresnya. Yang stresnya aku kena mental pikiran. Bayar rumah sakit gimana itu? Asuransi aku ada, tapi ada beberapa yang tidak di cover. Bukan nggak di cover sih, udah over limit. Udah melebihi limit tahunan. Pas di rumah sakit rasanya kayak gimana sih? Ya itu yang aku telepon kamu, aku videoin. Ya Allah, udah kayak mau mati ini rasanya. Aku sampai ngomong sama dokter, "Dok, aku DNR aja deh." "Hah? Enggak lah, kamu ngapain? Kamu masih sehat ya, dokter?" DNR apa? DNR itu tindakan kalau kita pasien tuh kan ada, kan dulu aku juga belajar ya. Maksudnya ada gelang pasien itu juga ada artinya kok, kayak pink itu pasti perempuan, biru tuh laki, putih itu unidentified, putih itu yang transgender, transseksual, putih pasti gelang pasiennya. Nah kalau gelang ungu itu, yang pakai ungu tuh biasa DNR. DNR tuh nggak boleh ngambil tindakan apapun pihak rumah sakit. Gue sampai minta kayak gitu kemarin. Kenapa? Udahlah, gue minta DNR aja, sini gue tanda tangan surat pernyataan DNR. Oh, do not rescue kali ya? Iya, do not resist sweat ya, apa sih? Oh, oke. Do not resist sweat apa? Jadi kalau kamu mati udah dibiarin aja gitu? Kalau gue sekarat megap-megap pun akan dibiarin aja. Karena kalau misalnya ada ngambil tindakan rumah sakit itu bisa ditutup. Karena pasien udah minta DNR. Jadi sempat kepikiran mau mati? Gue sempat ngomong sama dokter, demi Allah. Gue ngomong sama dokter Agung yang merawat, "Dok, aku DNR aja deh." "Nah, kamu masih sehat kok, bisa kamu sembuh." "Enggak kan, percuma juga, udah sakit begini, udahlah DNR aja. Kan ini permintaan saya, aku malah ditolak." "Pak, pikir dulu Kim, kamu jangan pendek, masa depan kamu masih panjang." Istri saya suka nontonin kamu. Akhirnya besoknya istri datang jenguk gue, bawa buah. Terus istrinya nangis meluk gue, jadi gue jadi nangis karena ibaratnya gue udah bangun tembok kokoh. Itulah tadi ya, balik lagi nih, kalau orang kuat akan hancur. Gue udah bikin tembok tuh kuat-kuat, berdiri kokoh tegap, tiba-tiba dipeluk sama istrinya dokter, dikuatin. Nangis lah aku jadinya, seketika tembok gue bikin roboh, gitu. Udah minta gue benar-benar DNA sama istri. "Jangan lah Hakim, aku suka nontonin kamu kok. Udah sekarang, masalah kamu sekarang aja aku tahu." Gitu kata istri. Kan banyak juga orang kena mental health gitu ya. Oh ya. Gimana menurut kamu? Ya mental health itu penting banget sih. Makanya aku pas upload kayak gitu, aku ada loh upload yang foto terakhir aku tuh di feed Instagram aku. Terus sampai orang-orang kayak banyak kan, terus yang DM yang curhat. Aku balesin semua satu-satu. Ada yang sampai, "Hakim, aku pengen bunuh diri." Banyak banget loh DM kayak gitu. Terus saya bilang, "Jangan aku Faisal, jangan bunuh diri." Apa yang bikin kamu akhirnya nggak bunuh diri? Atau nggak bisa kebangkit supaya nggak punya pikiran? Kasihan keluarga gue dikejar utang gue. Gitu, maksudnya kalaupun gue harus mati nanti dulu deh lunasin dulu. Ya walaupun nanti gue mati pun ada uang asuransi ya, pasti lunas. Lunas pasti. Tapi gue mikir nanti siapa yang akan viral setelah kematian gue. Mungkin gue kali. Kayaknya ya. Secara semua bukti yang dikokong. Tapi bener-bener apa? Soalnya banyak aku lihat kayak orang bunuh diri, anak-anak muda zaman sekarang juga banyak yang depresi gitu. Tahu nggak itu sebenarnya bukan masalah mental. Kalau kita bicara mental, kesehatan mental, iya kesehatan mental. Lihat deh mental gue udah hancur apa dibuat atas ulah gue sendiri gitu. Itu sebenarnya gimana kekuatan iman kita sama Tuhan. Kita harus percaya belum di pagi hari aja bisa makan tiap hari. Masa lu manusia yang berakal nggak bisa lunasin utang lu? Itu yang aku mikir kayak gitulah. Balik lagi ke diri sendiri. Kalau bicara mental gue udah rusak bener. Jadi ingat sama Tuhan gitu? Iya, ingat banget lah. Ingat aja, gue percaya Tuhan itu ada gitu. Gue percaya Allah punya kuasa. Gue percaya burung di pagi hari bisa makan, kucing liar bisa makan, semut bisa hidup tiap hari. Masa Kim Hot nggak bisa hidup? Masa gue manusia punya otak, punya akal nggak bisa hidup, nggak bisa mikir gimana nih gue kelarin semua masalah gue.
mungkin untuk closingan Kim bisa ucapin lah buat yang masih diutangin sama Kim. Nanti sabar ya teman-teman ya, sisi ASI terutama Dokter Farah, Dokter Michael, sisi ASI sayangku maafin aku, sisi ASI tunggu ya aku cicilin habis ini kayak transfer ya. Dokter Farah, Dokter Michael, lagi ya, udah. Oh, sama mantan karyawan aku, Krisna, Syarah, Mando, Krisna, Syarah, Mando, Kadek. Udah. Oh, mantan karyawan kamu 4. Yang nikah udah. Oh, sama Gali, ya Allah maaf. 5 orang benar. Nanti saya aku cicil ya tunggu. Biarkan aku sekarang bekerja fokus. Kalian jangan, kalau saran gue ya, kalian nih maksudnya gini, udah semua satu dunia nih udah tahu gue punya utang, sampai ke Miss Universe Trans itu udah tahu gue punya utang banyak di Indonesia. Maksudnya udah dulu ngomong di medianya udah dulu, biar gue bisa kerja dulu, biar gue ada penghasilan dulu, jadi gue bisa bayar dulu. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau masih mau lanjutin speak up ke media, ke sosial media kalian juga nggak apa-apa kok. Gue udah pasrah. Ya tapi akan lebih lama lagi gue bayarnya gitu aja. Karena kamu Karena akhirnya pasti pemasukan akan lebih sulit lagi. ya. Gitu. Nggak apa-apa, maksudnya itu hak kalian. Oke. Gitu. Ya Dira sama Dira juga nya. Salut sama kamu Apa yang bisa lu? untuk punya keberanian ngomong kayak gitu. Lah karena keluarnya di publik, ya kita harus akuin di publik. Kalau keluarnya di publik terus buat menyelesaikannya di belakang kamera, orang kan nggak tahu. Dulu waktu aku pernah punya utang sama bank gitu ya, terus aku lunas gitu ya, tau nggak? Terus aku ajak mami aku ke gereja jam 6 pagi, setengah 6 aku jemput ke gereja aku, mami aku, terus utang banknya lunas gitu. Kayak perawan gitu ya. Terus setelah berapa tahun akhirnya bisa kayak gitu, leganya minta ampun. Moga-moga aku doain kamu ya, biar bisa melunasin. Aku juga masih punya utang, aku juga masih punya salah sama orang, tapi aku selalu menghadapin dan selalu ngomong kalau misalnya memang kita belum bisa bayar apa segala macam. Kadang-kadang usaha up and down, kadang-kadang lagi bagus ya aku bayar cepet, kadang-kadang lagi jelek ya kadang-kadang kita tertunda gitu-gitu. Tapi aku mengharapkan yang terbaik buat Kim, buat para ininya juga, semoga diberikan hati yang lapang dan sabar. Hati yang terkunci. Jangan lupa makan Thalassa ya. Thank you. Sehat, penuh dengan serat. Terima kasih, bye. Doain ya. Bye.